Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Laras dari Ruang 2. Ingin membuat video pembelajaran mengidentifikasi jenis-jenis energi dan mendeskripsikan perubahan energi. Video ini dibuat sebagai tugas fisika individu dari Bapak Jaduli Rahman, ST Guru Fisika SMA Negeri 1 Kota Besi. Apa itu pengertian energi? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk hidup karena hampir semua aktivitas manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan energi. Misalnya tumbuhan memerlukan energi matahari untuk proses fotosintesis. Aktivitas sehari-hari yang kita lakukan seperti berjalan, bekerja memerlukan energi yang berasal dari makanan atau berbagai alat elektronik yang ada di rumah. Kita dapat difungsikan jika ada energi. Selain itu, energi juga didefinisikan sebagai satu hal yang tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Namun, energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Bentuk-bentuk dari energi diantaranya energi potensial, energi kinetik, energi kolor energi, bunyi energi, cahaya energi, kimia energi yang dihasilkan dari sumber energi seperti energi matahari, energi air, energi panas bumi, dan energi fosil. Selain itu, energi dapat diklasifikasikan berdasarkan ketersediaan, yaitu sumber energi tidak terbarukan dan terbarukan. Energi tidak terbarukan, sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus, antara lain minyak bumi, batu bara, gambut, dan seperti bitumen. Contoh gambar batu bara. Energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya air, panas bumi, angin, matahari, surya. Contoh gambar air. Jenis energi. Jenis energi juga dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yaitu energi kinetik atau energi benda bergerak dan energi potensial atau energi yang tersimpan. Ini adalah dua bentuk dasar energi. Berikut beberapa jenis energi, yaitu energi panas, energi cahaya, energi kimia, energi nuklir, energi listrik, energi gerak, energi suara, energi elastis, dan energi gravitasi. Berikut adalah jenis-jenis energi. 1. Energi panas. Energi panas adalah energi yang berasal dari suatu zat yang molekul dan atomnya bergerak lebih cepat karena kenaikan suhu. Molekul dan atom yang membentuknya berat sepanjang waktu. 2. Energi kimia. Energi kimia disimpan dalam ikatan yang menghubungkan atom dengan atom lain dan molekul dengan melakukan molekul lain. Karena energi kimia disimpan, maka energi kimia termasuk dalam bentuk energi potensial. 3. Energi nuklir. Energi nuklir berasal dari inti atom. Energi dilepaskan oleh fusi nuklir, nukleus menyatu bersama atau fisi nuklir. Pembangkit nuklir menggunakan fisi nuklir dari unsur radioaktif yang disebut uranium untuk menghasilkan listrik. Atom adalah partikel yang membentuk setiap objek di semesta, terdiri dari neutron, proton, dan elektron. Unsur-unsur pembentuk atom itu mengandung nukleus dan siklus energi nuklir bara. 4. Energi listrik. Energi listrik adalah jenis energi kinetik yang disebabkan oleh muatan listrik yang bergerak. Besarnya energi tergantung pada kecepatan muatan. Semakin cepat muatan tersebut bergerak, semakin banyak energi listrik yang dibawanya. Beberapa contoh energi listrik adalah aki mobil. Reaksi kimia menghasilkan elektron yang memiliki energi yang bergerak dalam arus listrik. Muatan bergerak ini memberikan energi listrik ke sirkus di dalam mobil. 5. Energi cahaya. Energi cahaya adalah bentuk radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang dapat dilihat oleh mata manusia. Energi cahaya adalah jenis energi kinetik. Energi cahaya merambat dalam bentuk gelombang. Energi ini sangat cepat, nyatanya tidak ada yang bergerak lebih cepat dibandingkan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya bisa melaju secepat 3.000 km per detik. 6. Energi gerak.
Energi gerak atau mekanik adalah energi yang tersimpan benda yang bergerak. Energi gerak sebenarnya adalah jumlah energi kinetik dan potensial dalam suatu benda yang digunakan melakukan usaha. Usaha adalah ketika sebuah gaya bekerja pada suatu benda dan menyebabkan bergerak, mengubah bentuk atau posisi atau melakukan sesuatu secara fisik. Ketika mendorong pintu untuk dibuka, pekerjaan telah dilakukan pada pintu, menyebabkan pintu jadi terbuka. 7. Energi suara. Energi suara adalah pergerakan energi melalui suatu zat dalam gelombang. Energi suara merambat dalam bentuk gelombang, tidak seperti cahaya. Suara tidak dapat membuat melalui ruang hampa, karena tidak ada atom yang mentransmisikan getaran. Energi suara dihasilkan ketika suatu gaya menyebabkan suatu benda atau zat bergetar. 8. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang pada suatu benda karena adanya pengaruh tempat dari benda tersebut atau letak benda. Itu berasal dari medan gaya. Energi potensial ini bisa disebut juga dengan energi diam. Kok bisa energi diam? Karena benda yang dalam keadaan diam sudah dapat mempunyai energi. Jika suatu benda itu bergerak dan mengalami perubahan, maka sudah terjadi perubahan energi potensial menjadi energi gerak. Energi potensial itu sendiri memiliki dua jenis, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Pengertian perubahan energi. Perubahan energi merupakan perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Hal ini sejalan dengan hukum kekekalan energi yang menyatukan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. 1. Perubahan energi panas. Sama seperti energi-energi sebelumnya, panas juga berubah menjadi energi lainnya. Adapun perubahan bentuk energi panas adalah sebagai berikut. Perubahan energi panas menjadi energi listrik. Contohnya, panas bumi bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif pembangkit listrik pengganti batu bara. Perubahan energi panas menjadi energi cahaya. Contohnya, gelas yang dipanaskan pada suatu tinggi pasti akan berpizar seperti lava gunung berapi. 2. Perubahan energi kimia. Energi kimia bisa berubah menjadi energi lain, misalnya energi gerak, energi listrik, energi panas, energi cahaya. Adapun contoh perubahannya adalah sebagai berikut. Perubahannya energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, makanan yang masuk ke tubuh akan mengalami metabolisme seperti kimiawi hingga akhirnya dihasilkan energi bagi tubuh untuk bergerak. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya, baterai yang tersusun atas senyawa kimia dapat membuat perangkat elektronik menyala, dan aki yang tersusun atas senyawa kimia dan menjadi listrik yang bagi kendaraan bermotor. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya, kompor gas yang memanfaatkan LPG sebagai bahan bakarnya. LPG merupakan gas yang tersusun atas senyawa kimia dan bisa menghasilkan api atau panas jika dipantik. Perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya, pada baterai yang bisa menghidupkan senter, baterai merupakan sumber tegangan yang tersusun atas senyawa kimia. 3. Perubahan energi nuklir. Energi nuklir merupakan energi yang masih sangat terbatas penggunaannya, namun demikian energi nuklir bisa diubah pemanfaatannya menjadi energi lain seperti berikut. Perubahan energi nuklir menjadi energi listrik. Contohnya, pemanfaatan reaktor nuklir sebagai sumber energi listrik alternatif selain batu bara. Perubahan energi nuklir menjadi energi gerak. Contohnya, nuklir dimanfaatkan sebagai energi gerak. Rudal dan kapal selam. Sejauh ini hanya Rusia yang berhasil memanfaatkan nuklir di dalam kapal selam. Perubahan energi nuklir menjadi energi cahaya dan panas. 4. Perubahan energi listrik. Siapa sih yang tidak butuh listrik? Sebagai salah satu sumber penunjang kehidupan, listrik merupakan energi yang sangat penting bagi manusia. Energi listrik bisa berubah menjadi energi lain seperti berikut ini.
Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya, pada kipas angin yang hanya bisa berputar jika dihubungkan dengan arus listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya, perubahan pada proses penyembuhan emas yang menggunakan prinsip elektris. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, pada kompor listrik yang bisa dimanfaatkan untuk memasak jika dihubungkan dengan arus listrik. Cara kerja kompor listrik sesuai dengan prinsip induksi. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya, lampu baru bisa menyala jika dihubungkan dengan arus listrik. Lampu menyala ini tentu dan menghasilkan cahaya. Perubahan energi listrik menjadi energi kinetik. Cahaya, contohnya, mobil-mobilan bergerak dan bergerak jika ditombol dan dinyatakan baterai merupakan salah satu sumber energi tegangan yang bisa menghasilkan arus listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya, sound system yang bisa menghasilkan bersyarat dihubungkan dengan arus listrik. Selain sound system juga ada televisi, handphone, mikrofon, dan masih banyak lain. 5. Perubahan energi cahaya. Energi cahaya bisa berubah menjadi energi lain, adapun perubahan energi cahaya adalah sebagai berikut. Perubahan energi cahaya menjadi energi listrik, contohnya penerusnya merupakan salah satu sumber energi alternatif yang bisa mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya, pertumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Hasil fotosintesis itu berupa senyawa kimia seperti oksigen dan glukosa atau karbohidrat. 6. Perubahan energi gerak. Energi gerak bisa berubah menjadi energi lain, misalnya perubahan energi gerak menjadi energi panas dan berubah menjadi gerak menjadi energi bunyi. Adapun contohnya perubahan adalah sebagai berikut. Perubahan energi gerak menjadi energi panas. Jika kamu menggeserkan kedua benda secara terus-menerus dalam waktu yang lama, maka kedua benda tersebut akan menghasilkan panas. Direktes bisa mencoba dan menggeserkan tangan, kaki, atau benda kering yang menghasilkan percikan api. Perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contoh dari perubahan energi listrik menjadi energi listrik adalah kincir angin dan energi generator bisa dimanfaatkan dalam pembangkit listrik. Kekuatan listrik ini kemudian disalurkan ke tiap rumah tangga. Perubahan energi menjadi energi bunyi. Perubahan energi dapat dijumpai saat bertepuk tangan yang dapat mengeluarkan bunyi cukup keras. Contohnya lainnya adalah saat benda jatuh akhirnya mendarat. Bunyi yang keluar bisa sangat pelan hingga keras tergantung benda, ketinggian dan kecepatan saat jatuh. 7. Perubahan energi bunyi adalah energi yang dapat menghasilkan suatu bunyi atau suara pada umumnya. Energi bunyi muncul ketika adanya gerak. Adapun contoh perubahan sebagai berikut. Bisa kita lihat pada sebuah lonceng. Lonceng tidak akan mengeluarkan bunyi ketika bergerak. Lain dari adanya energi gerak pada energi bunyi. Yakin saat kamu bermain gitar dan biola, kamu menggerakkan alat musik itu untuk menghasilkan bunyi. Selain itu, energi bunyi bisa kamu dengar saat kamu sedang berenang. Setelah mengetahui contoh energi bunyi, maka bisa dikatakan bahwa energi bunyi dapat membantu melalui udara, zat padat, dan zat air. Namun energi ini hanya tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara. Perubahan energi potensial. Contoh perubahan bentuk energi potensial menjadi energi kinetik adalah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Saat berada di pohonnya, kelapa tersebut memiliki energi potensial saat jatuh ke bawah. Energi potensial semakin berkurang dan energi kinetik semakin besar. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.